jenuh jika aku harus berada di tempat keramaian, bising seperti ini. Tapi di sini Yuri mencoba mencegahku. Dia mencoba menenangkan aku, berusaha menyenangkan aku agar aku lebih nyaman di sini. Tenang aja. Dia berjanji Pemirsa, kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuan terlarang.com. Kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang bernama Sheila. Awal hidup Sheila sangat bahagia, tetapi tiba-tiba dia melakukan hal bodoh yang sangat merugikan dia. Apa yang dilakukan Sheila? Kita akan ikuti kisahnya hanya di pengakuan terlarang.com. Namaku Sheila. Umurku 19 tahun. Sebenarnya di sini aku berasal dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuaku sangat mengerjakan aku. Aku adalah seorang anak tunggal. Jujur, sebenarnya kisahku ini sama membebani hidupku sekarang. Aku nggak bisa membagi ceritaku ini dengan siapapun, teman-teman atau siapapun, dan aku takut mereka pasti menjauhi aku. Tapi aku di sini udah gak sanggup lagi. Dan akhirnya aku memutuskan membagi ceritaku di sini. Sebagai anak tunggal, aku anak yang sangat paling disayang dan paling dimanja oleh orang tuaku. Apapun yang aku minta, selalu diberikan. Aku gak pernah merasa kekurangan apapun. Dan aku adalah satu-satunya harapan orang tuaku di keluargaku. Karena aku di sini sebagai anak tunggal. Dan pada suatu ketika, teman aku mengajak aku pergi keluar. Papa mama mengizinkan. Karena papa mama mengenal teman dekatku ini yang bernama Yuri. Sheila, ada Yuri nih sayang. Ya, Ma. Hai. Tapi aku nggak bilang kalau aku mau kemana. Aku nggak cerita mau kemana. Karena Yuri tidak mengatakan kepada aku kita akan pergi kemana. Deh, dijanji ya. Jangan pulang malam-malam. Sip, Mama. Oke? Sheila berangkat ya, Ma ya? Oke sayang. Ya, Mama. Makasih Tante. Iya, berangkat ya, Mas ya. Ya, udah. Dan akhirnya aku dibawa teman-teman kepada suatu tempat party, lebih tepatnya pesta-pesta. Sebenarnya aku di sini nggak menyukai keramaian. Dan aku lebih memilih pulang daripada aku harus mengikuti acara ramai, dan aku sangat jenuh jika aku harus berada di tempat keramaian, bising seperti ini. Tapi di sini Yuri mencoba mencegahku. Dia mencoba menenangkan aku, berusaha menyenangkan aku agar aku lebih nyaman di sini. Tenang aja. Dia berjanji selama dia di sini berada di dekatku, aku akan selalu baik-baik aja. Oke lah, aku mencoba membawa dengan teman-temannya. Dan sampai seorang teman Yuri menawarkan sesuatu. Mau sesuatu nggak? Dan dia menawarkan apa? Dia menawarkan aku. Sahabat adalah cermin pribadi kita. Salah memilih hanya akan menjerumuskan kehidupan kita. Apa yang akan terjadi pada Sheila? Ikuti kisahnya hanya di pengakuan terlarang.com. Dan sampai seorang teman Yuri menawarkan sesuatu. Mau sesuatu nggak? Biar masalah kamu hilang semua. Dan dia menawarkan apa? Dia menawarkan aku sebuah pil. Lihat aja, lihat. Aku bukan anak kecil, anak kemarin sore yang nggak tahu apa tuh pil itu. Aku tahu itu pil apa. Aku mencoba menolaknya. Tapi orang itu memaksa aku terus. Dan aku coba bilang ke Yuri untuk butuh pembelaan dari dia. Tapi apa? Yuri bukan yang bela aku, tapi malah dia menantang aku. Udah deh, makasih deh Reni. Kita udah nyoba banget kok. Satu aja. Cobain deh satu. Dan Yuri bilang kalau aku pengecut.
Di sini aku paling nggak suka ditantang. Oke lah ya. Aku mungkin pertama memang aku takut dan aku tidak pengen mencoba narkoba. Iya, narkoba. Nanti kalau aku tagihan gimana? Dan kalau orang tua aku tahu gimana? Selama ini sih memang aku belum pernah mencobanya. Selama umurku sampai sekarang pun aku belum pernah mencoba apa itu pil narkoba. Tapi di sini aku ada sedikit rasa penasaran. Ayo, ayo, ayo. Dan apa aku nggak percaya semua ini? Aku ternyata berani mencobanya. Kamu pasti bakal suka. Awalnya aku merasa bersalah, sangat bersalah dalam arti aku cukup terakhir kalinya aku mencoba ini. Tapi yang ada godaan terus aja datang. Ada aja cara temanku untuk mengajakku mencoba dan memakai itu lagi. Memakai barang haram itu lagi. Dan berkali-kali terus menerus. Dan sampai akhirnya aku sekarang kecanduan. Dan dalam hidupku sekarang nggak bisa hidup tanpa barang itu sehari pun. Uang bulananku dari orang tuaku sampai nggak cukup untuk membeli barang haram itu. Dan sampai aku menjual barang-barang yang ada di punya aku terus sampai jual barang haram itu. Nih, cukup kan itu? Berapa ini? Kurang nggak? Aku udah kasih kalung. Kamu minta apa lagi sih? Gimana tambah HP lo? Dan sampai akhirnya semua barang-barangku habis, nggak ada barang yang bisa aku jual lagi. Pernah terlintas di pikiran aku, di kepala aku sampai ingin menjual tubuh aku, menjual harga diri aku. Awalnya hanya sekedar coba-coba, tetapi kini Sheila rela melakukan segala cara untuk mendapatkan barang haram itu. Apakah Sheila akan berubah atau justru semakin terpuruk? Pernah terlintas di pikiran aku, di kepala aku sampai ingin menjual tubuh aku, menjual harga diri aku hanya demi barang itu. Karena aku saking butuhnya, saking bener-bener nggak ada barang lagi yang bisa aku jual, nggak ada duit, dan aku pun mencoba pikir-pikiran untuk menjual tubuhku ini. Tapi Yuri mencoba mencegahnya. Yuri mencoba menjanjikan aku bahwa masih banyak cara untuk bisa mendapatkan uang dan mendapatkan barang itu. Dan dari awal itulah saya mulai berbohong kepada orang tua saya. Mama, kamu minta uangnya, Ma. Ya sayang, Sheila minta uang. kan kemarin habis dikasih. Udah habis, Ma. Habis? Ya, habis. Ini, Ma. Yang banyak. Ini udah banyak. Segini doang? Buat apa, Mas? Segini nggak cukup. Biasa juga segitu sayang. Kayak segini tuh kurang, Ma. Sayang itu juga udah lebih dari biasanya. Minta bayaran untuk kuliah lah dan lain-lain lah, dan sampai akhirnya aku pernah mengambil uang yang disimpan oleh mama di kamarnya, di lemarinya. Dan aku harus minta barang inilah, macam-macam ini itulah. Sebenarnya aku nggak tega, nggak berani minta-minta seperti ini. Tapi kebutuhanku lebih sangat mendesakku. Dan dari situ orang tuaku mulai curiga. Di sini badanku udah mulai mengurus, aku menjadi pemberontak di rumah, prestasiku menurun, dan apalagi aku lebih sering membentak mamahku yang padahal dulu aku sangat menurut sama mamahku. Mama. Ini apa, Ma?
Tapi jujur sumpah aku melakukan itu tanpa di atas rasa sadar. Itu di bawah rasa sadar aku, di bawah tekanan narkoba. Sampai suatu ketika aku pingsan. Narkoba hanya bisa membuat kehidupan Sheila menjadi semakin hancur. Bisakah Sheila terlepas dari keterpurukannya? Sampai suatu ketika aku pingsan. Apa nak? Aku melihat wajah orang tua aku dengan muka mereka yang gak istirahat berhari-hari, gak tidur. Dan saat itu juga aku mulai berjanji lagi kalau aku akan berubah. Aku harus bisa berubah dan gak akan mengecewakan mereka lagi. Tapi apa? Janjiku ternyata harus dibayar dengan rasa sakit yang luar biasa.
Di sini akhirnya aku melakukan sesuatu hal yang sangat nekat. Aku mencoba kabur dari rumah dan aku mencari Yuri. Dia berjanji bakal memberikan barang haram itu. Karena aku sudah gak tahan, aku butuh barang itu sekarang juga. Karena aku udah gak kuat. Aku butuh penyembuh obat itu. Butuh sekali barang itu. Ternyata bukannya kebutuhan yang aku dapati, tapi aku mendapatkan sebuah kenyataan yang sangat pahit dan pukulan yang sangat telak. Lo mau barang ini? Iya, aku mau. Tapi sayang, lo nggak punya uang. Dia, gua bayar. Gua minta barangnya, gua bayar deh. Yuri sih gua bayar. Gini aja deh, gue punya alternatif lain. Gue punya paketan banyak. Di sini emang Yuri menjanjikan bakal ngasih barang itu. Tapi asalkan aku mau menjadi kurir mengantarkan barang-barang haram itu. Cukup banget sih. Kalau lo hati-hati, ini bakalan aman. Tapi ingat, kalau lo ketangkep, jangan sampai sekali-kali lo bawa nama gue. Jadi selama ini dia hanya memanfaatkan aku. Dan dia berusaha memasukkan aku menjadi anggota sindikat pengedar barang haram itu. Penjualan ekstasi. Jadi selama ini Yuri mendekati aku, berteman dengan aku, hanya ingin mendidik aku menjadi penjual ekstasi. Dan menggunakan barang ekstasi itu pun juga. Man. Kenapa Yuri di sini jadi teman yang sangat tega buat aku? Yang aku tahu selama ini dia baik banget sama aku. Selama ini dia teman terbaik aku, teman terdekat aku, teman yang selalu aku percaya. Tapi di belakangku dia hanya memanfaatkan aku dan mendidik aku menjadi lebih tidak benar, menjadi lebih buruk yang bukan diharapkan orang tua aku. Sumpah, sungguh aku menyesali semua perbuatan aku. Tapi apa? Ini semua udah lanjut. Aku gak tahu mesti gimana lagi. Di sini aku bingung banget apa yang harus aku lakukan. Kita tadi sudah mendengar pengakuan dari Sheila. Apakah Sheila harus masuk ke pusat rehabilitasi? Ataukah Sheila harus kembali menggunakan narkoba demi mendapatkan kebahagiaannya? Bagi Anda yang ingin menolong Sheila, kirimkan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman dan rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.